Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dalam renungan hari ini. Hari ini saya mau membacakan firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-11. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Demikianlah Ibrani 10 ayat yang ke-12. Renungan kita, saya beri judul, Yesus korban yang sempurna. Yesus korban yang sempurna. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu dari Alkitab bahwa semua manusia sudah berdosa. Karena itu manusia yang berdosa selayaknya dihukum. Bahkan dikatakan akan mengalami maut. Namun karena Tuhan sangat mengasihi manusia, Dia tidak rela manusia binasa di dalam dosa. Tuhan mau manusia mengalami keselamatan dari kematian kekal dan kembali hidup mencerminkan dan memuliakan Dia. Tuhan tahu tidak ada yang dapat ditempuh oleh manusia untuk dapat membebaskan dirinya dari dosa, untuk dapat menyelamatkan dirinya sendiri, untuk dapat berkenan kepada Allah. Karena itulah Dia sendiri, Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia. Melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Dialah yang menjadi korban penebus dosa. Penebus semua manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Penebus semua manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Setidaknya memenuhi 3 persyaratan. Pertama, ia harus manusia. Karena yang berdosa dan yang harus menanggung hukuman adalah manusia. Persembahan hewan sebagai korban penebus dosa hanyalah lambang dari penebusan yang sesungguhnya. Manusia tidak bisa digantikan oleh hewan ataupun yang lainnya. Hanya manusia yang dapat menggantikan manusia dalam menanggung hukuman dosa. Kedua, ia harus tidak berdosa. Sesama orang berdosa tidak dapat menggantikan dan menanggung hukuman dosa orang lain. Karena ia sendiri memiliki beban dosa yang harus dia pikul sendiri. Hanya manusia yang tidak berdosa, yang bebas dari hukuman dosa, yang dapat menanggung hukuman dosa orang lain. Ketiga, ia harus pribadi yang nilainya minimal setara dengan semua manusia di dunia ini. Satu manusia yang tidak berdosa, jika ada, dapat menggantikan dan menanggung hukuman dosa satu orang. Namun untuk menggantikan semua manusia berdosa, hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Nah, siapa yang memenuhi kriteria seperti itu? Hanya Yesus Kristus. Yesus memenuhi semua persyaratan itu. Dia adalah Tuhan, Dia menjadi manusia, Dia hidup tanpa dosa, dan Dia rela dibuat berdosa untuk memikul hukuman dosa sampai mati di kayu salib, agar manusia dapat mengalami penebusan dan pembenaran oleh Allah. Saudara, Yesus Kristus, Dialah korban yang teragung, korban yang termulia, yang memungkinkan kita diselamatkan dari dosa, dari maut, bahkan juga dari iblis, untuk kita kembali hidup memuliakan Allah. Maka Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, saya harap firman Tuhan ini jelas. Yesuslah
korban yang teragung, yang termulia. Maka tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus Kristus. Bukalah hati, percaya dan terima Dia sungguh-sungguh. Dan ketika engkau percaya dan menerima Yesus di dalam hati secara pribadi, Dia menjadi Tuhan, Dia menjadi Juru Selamat, Dia yang memerintah atas hidup kita. Dan dosa tidak lagi berkuasa, hanya Dia yang berkuasa, karena Dia Tuhan. Serahkan hidupmu dan percaya di dalam Dia ada penebusan. Amin.